Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Karisma Putri dari kelas manajemen 22B. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis dalam mata kuliah Hukum Bisnis. Yang pertama adalah definisi dari kerjasama dalam kegiatan bisnis itu sendiri. Kerjasama dalam kegiatan bisnis merujuk pada bentuk kesepakatan ataupun sebuah kolaborasi antara dua atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk kerjasama dapat bervariasi tergantung pada sifat proyek, industri, dan juga kebutuhan pihak yang terlibat. Bentuk kerjasama dalam bisnis. Yang pertama adalah 1. Kemitraan atau partnership. Kemitraan atau partnership adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak untuk berbagi tanggung jawab, laba, dan kerugian yang bertujuan meningkatkan kekuatan bersama dan mencapai tujuan bisnis yang sulit dicapai sendiri. Yang kedua, perusahaan bersama atau joint venture adalah bentuk kerjasama di mana dua atau lebih perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam proyek tertentu yang bertujuan berbagi risiko, sumber daya, dan juga keahlian untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah aliansi strategis atau strategis alliance adalah kesepakatan antara dua perusahaan atau lebih untuk bekerja sama dalam kegiatan tertentu. Yang ini bertujuan meningkatkan keunggulan kompetitif, mengakses sumber daya baru atau memasuki pasar baru. Yang keempat adalah lisensi, adalah memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak cipta, merek dagang, atau teknologi, dan tujuannya ialah memperluas jangkauan pasar tanpa investasi besar. Yang kelima adalah franchising adalah pemberian hak kepada pihak ketiga untuk nantinya menjalankan bisnis dengan menggunakan merek dagang dan model bisnis yang bertujuan untuk memperluas jangkauan bisnis dengan risiko dan tanggung jawab yang lebih rendah. Keuntungan umum adanya kerjasama bisnis. Yang pertama itu adalah pembagian risiko. Kerjasama memungkinkan pembagian risiko antara pihak-pihak yang nantinya terlibat. Yang kedua adalah kombinasi sumber daya, di mana nanti kombinasi sumber daya itu menggabungkan keahlian, modal, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah efisiensi operasional, peningkatan efisiensi melalui optimalisasi proses bisnis. Yang keempat itu adalah akses ke pasar baru, di mana akses ke pasar baru ini memasuki pasar baru dengan dukungan mitra yang memiliki pengetahuan lokal. Yang kelima itu adalah inovasi, di mana inovasi ini itu melakukan stimulasi inovasi melalui kolaborasi dan juga pertukaran ide. Yang keenam itu adalah peningkatan keunggulan kompetitif, di mana peningkatan keunggulan kompetitif ini meningkatkan daya saing melalui sumber daya dan keahlian bersama. Yang ketujuh adalah ekspansi cepat, mempercepat pertumbuhan bisnis tanpa memerlukan investasi besar. Yang kedelapan, peningkatan fleksibilitas, di mana memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar ataupun industri. Yang kesembilan adalah pengembangan hubungan, membangun hubungan jangka panjang dengan mitra bisnis. Yang kesepuluh adalah peningkatan keuntungan, meningkatkan potensi keuntungan melalui kerjasama yang efektif.
Terima kasih. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.